Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jika Anda menyaksikan video ini di pagi hari. Selamat siang jika Anda menyaksikan video ini di siang hari. Selamat malam jika Anda menyaksikan video ini di malam hari. Di sini kami dari kelompok 5, kami akan menampilkan hasil dari kajian artikel kami. Tentang apa, Mas Aldo? tentang salah satu transum yang ada di Indonesia. Apa itu, Mas Aldo? Oh, salah satunya itu KRL, Mas. Itu kita banget karena kita memakai KRL setiap hari ya. Menurut IDN Times, transum yang paling sering digunakan oleh warga Jabodetabek adalah KRL. Betul banget, Mas. Nah, tanpa berbasa-basi, kita langsung masuk sesi perkenalan dulu aja ya. Perkenalan, boleh. Perkenalkan, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Aldo Apriansyah. Di sini saya Muhammad Thorik Farel Bahar. Teman saya di sini siapa namanya, Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Karfani Barus. Siapa, Mas, namanya? Perkenalkan, nama saya Labibah Fatanlaya. Ini siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Syakira Fitri. Sini juga ada selaku kameramen kita. Perkenalkan, nama saya Naisula Mandala Syahaya. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk ke video pembahasan. Let's go. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penumpang KRL Jabodetabek terus mengalami peningkatan yang signifikan. Diperkirakan pada tahun 2025 ini, lonjakan akan semakin besar. Peningkatan ini tentu menjadi tantangan bagi produk KRL, yakni bagaimana memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, bahkan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi penumpang yang terus meningkat. Namun, di lapangan masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti kepadatan ekstrim, waktu tunggu yang panjang saat pergantian moda, dan keterbatasan infrastruktur di berbagai stasiun. Semua ini masih menjadi bagian dari realitas sehari-hari pengguna KRL. Melalui penelitian ini, kami berupaya mengidentifikasi persepsi dan harapan pengguna terhadap kesesuaian antara pengalaman nyata dengan layanan yang diberikan. Tujuan dari artikel ini adalah buat identifikasi dan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna KRL komuter lain di Jabodetabek. Dari kajian ini, diharapkan bisa dapat gambaran yang lebih utuh tentang pengaruh ketiga faktor itu, sebagai dasar buat meningkatkan kualitas layanan transportasi berbasis rel ke depannya. Jadi, di penelitian ini kami pakai metode studi literatur, atau bisa dibilang literatur review. Kenapa pakai ini? Karena lewat metode ini, kami jadi bisa ngelihat hasil-hasil penelitian sebelumnya tanpa harus ngumpulin data langsung di lapangan. Kami ngambil data utamanya dari 4 artikel ilmiah dan didukung dengan data-data sekunder dari sebuah tugas akhir dan juga laporan resmi PT KAI Komuter. Fokusnya sendiri ada di 3 hal utama nih. Ada ketepatan waktu, kenyamanan fasilitas, dan kualitas pelayanan yang dirasain para pengguna KRL. Nah, semua literatur itu kami bandingin dan analisis secara deskriptif kualitatif buat nyari pola umum, perbandingan hasil, dan kesenjangan di setiap penelitian. Dari situ kami bisa dapat gambaran lebih lengkap tentang gimana kualitas layanan KRL sekarang dan juga apa aja yang masih bisa dikembangin untuk kedepannya. Penelitian pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan KRL komuter lain di Jabodetabek dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner terhadap beberapa variabel seperti fasilitas, variabel kualitas pelayanan, dan variabel fasilitas dan kualitas pelayanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel fasilitas dan variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan parsial terhadap kepuasan pelanggan, sedangkan variabel fasilitas dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan yang simultan terhadap kepuasan pelanggan. Artikel ini menegaskan bahwa fasilitas dan kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan kepuasan pelanggan.
Penelitian pengukuran tingkat kepuasan pelanggan kereta rel listrik Jakarta Bogor dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan menghitung Customer Satisfaction Index berdasarkan data yang diperoleh dari kuesioner sebagai data primer dan data sekunder yang diperoleh dari website resmi PT Kereta Api Persero serta berbagai jurnal, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dari Customer Service Index adalah 63,07% atau dapat dinyatakan pelanggan puas terhadap pelayanan yang diberikan PT KCI. Namun ketidakpuasan pelanggan masih ditemukan pada kebersihan rangkaian komuter lain, ketersediaan tempat duduk prioritas, dan ketepatan waktu keberangkatan. Artikel ini menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan, fasilitas, dan ketepatan waktu terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, artikel ketiga berjudul Analisis Mutu Pelayanan PT Kereta Api Indonesia melalui kepuasan pengguna layanan pada stasiun transit kereta rel listrik. Artikel ini meneliti gimana sih mutu pelayanan yang diberikan PT KAI bisa mempengaruhi kepuasan pengguna KRL, khususnya di stasiun-stasiun transit Jabodetabek. Dengan menggunakan metode kuantitatif, para peneliti menyebarkan kuesioner untuk mengetahui seberapa sering orang memakai layanan ini, seberapa puas mereka dengan fasilitas, penyampaian informasi, dan juga ketepatan waktu kereta. Hasilnya, mayoritas pengguna merasa fasilitasnya sudah cukup baik, informasinya jelas. Namun, waktu berhenti, kereta dianggap terlalu singkat. Secara keseluruhan, pengguna tetap menilai pelayanannya sangat baik. Artikel ini menegaskan bahwa fasilitas, informasi, dan ketepatan waktu punya pengaruh besar terhadap kepuasan pengguna. Sayangnya, penelitian ini masih terbatas karena cuma fokus di stasiun transit saja. Nah, lanjut ke artikel keempat yang berjudul Informasi KRL, Akses dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan KRL komuter lain di Jabodetabek. Kalau artikel sebelumnya fokus pada stasiun transit, yang ini lebih ke arah akses informasi dan kualitas pelayanan. Penelitiannya juga pakai metode deskriptif, kuantitatif lewat kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa ketersediaan informasi dan kualitas pelayanan itu penting banget buat ningkatin kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian yang dikaji ini menunjukkan bahwa fasilitas, kualitas pelayanan, dan ketepatan waktu itu mempengaruhi kepuasan pelanggan. Mayoritas menegaskan bahwa fasilitas dan kualitas pelayanan menjadi faktor utama yang mempengaruhi nilai kepuasan pelanggan. Selain itu, ketersediaan dan kejelasan informasi serta ketepatan waktu juga menjadi faktor pendukung dalam penilaian. Dengan demikian, perlu diadakannya peningkatan terhadap 4 variabel tersebut guna meningkatkan nilai kepuasan pelanggan KRL Komuter Lain Jabodetabek. Kesimpulannya, 1. Setiap penelitian memiliki fokus berbeda, mulai dari kondisi stasiun transit, rute padat Jakarta Bogor, lingkup Jabodetabek secara keseluruhan, hingga pemanfaatan aplikasi KAI Akses. 2. Semuanya menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas secara konsisten berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan adalah ketepatan waktu, kenyamanan fasilitas, serta kualitas pelayanan. Untuk saran, secara umum masih terdapat celah penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu pengalaman digital pelanggan, integrasi KRL dengan moda transportasi lain, serta keterkaitan antara kepuasan dengan loyalitas jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu memperluas fokus pada faktor-faktor baru yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna modern. Misalnya seperti kebutuhan pembaruan informasi yang cepat tentang perubahan waktu keberangkatan akibat keterlambatan, aplikasi yang memungkinkan integrasi antar moda,
serta sistem pembayaran yang dapat memudahkan penggunanya dengan memungkinkan pengguna untuk membayar sekali untuk perjalanan multimoda.